Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galva ya. Nah, di video kali ini sesuai dengan judul, OJK ingin Anda atau nasabah-nasabah pinjol mengetahui hal-hal yang sudah ditulis dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan atau SEOJK tahun 2023 ini. Gitu ya. Nah, langsung saja kita baca hal tersebut. Oke, nomor 1, kita abaikan. Ya, ini apa latar belakang dari penerbitan surat edaran, latar belakangnya gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 2 ya. Nah, apa saja yang harus diperhatikan calon pengguna terkait LPBBTI gitu ya. Jadi Anda harus memperhatikan ini. Ya, OJK ingin Anda memperhatikan hal ini. Oke. Bang, apa sih itu LPBBTI? Nah, LPBBTI itu sebenarnya pinjol gitu ya. Tapi kepanjangan dari LPBBTI adalah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi. LPBBTI gitu ya, atau yang biasa dikenal pinjol. Oke, nah, hal yang perlu diperhatikan calon pengguna sebagai berikut. Poin A, LPBBTI atau pinjol adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana atau investor dengan penerima dana atau calon nasabah gitu ya, dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Nah, gitu. Jadi, pinjol ini memiliki dua sistem pendanaan. Yang pertama pendanaan konvensional dan yang kedua adalah pendanaan syariah. Oke, namun yang banyak beredar di Indonesia ini adalah pinjol atau LPBBTI dengan sistem pendanaan konvensional. Sangat jarang sekali ada pendanaan yang sistemnya itu syariah. Ya, pernah ada fintech syariah namun bangkrut. Selanjutnya, yang poin B, kegiatan usaha LPBBTI atau pinjol tunduk kepada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan LPBBTI. Jadi LPBBTI atau pinjol ini wajib tunduk kepada peraturan-peraturan yang sudah dirilis oleh OJK. Ya, nanti kita bahas peraturannya. Oke, kita lanjut dulu yang poin C. Penyelenggara adalah Badan Hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Nah, penyelenggara adalah badan hukum. Bang, apakah pinjol ini adalah kantor-kantor pengacara sehingga nanti kalau galbay akan dipenjara gitu ya, kita akan diseret ke meja hijau gitu. Nah, maksud dari penyelenggara adalah Badan Hukum Indonesia di sini adalah perusahaan sebenarnya gitu ya, perusahaan yang memiliki hak untuk melakukan sebuah usaha dan lain-lain ya. Namun jika Anda masih kurang yakin, Anda akan saya ajak ke Google untuk mencari definisi dari Badan Hukum Indonesia. Nah, di sini ya. Di sini arti badan hukum sudah saya googling ya, arti badan hukum. Di sini banyak sekali ya. Pengertian badan hukum, syarat, jenis dan tugasnya gitu kan. Kita buka yang dari detik.com saja gitu karena sama semua sebenarnya sudah saya baca gitu kan ya. Oke, nah di sini badan hukum adalah pengertian jenis dan contohnya di sini ya. Nah, dalam artian, badan hukum ini berupa lembaga atau perkumpulan yang dibentuk karena suatu tujuan. Contohnya seperti perusahaan, yayasan, dan koperasi. Gitu ya. Jadi, badan hukum di sini itu bukan kantor pengacara yang akan menyeret Anda jika Anda galbay. Gitu ya. Ini adalah perusahaan. Kalau orang awam seperti kita-kita ini ya membaca penyelenggara adalah Badan Hukum Indonesia. Waduh. Gila nih, ya kan? Atau DC pakai poin C ini, gitu kan, untuk menakut-nakuti Anda. Pinjol ini adalah Badan Hukum Indonesia yang menyediakan gitu. Wah, sudah ketar-ketir nanti, ya. Bisa terjadi bunuh diri lagi kalau tidak mengerti definisi badan hukum, gitu kan. Maka dari itu kita kalau mendapatkan penagihan yang sepertinya kalimatnya itu sangat wow sekali, wajib kita cari tahu dulu definisinya, kebenarannya, fungsinya, dan lain-lain. Gitu. Oke ya, maka dari itu Anda wajib mengetahui hal ini. Oke? Nah, poin D, penyelenggara berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Jadi pinjol harus berizin dan diawasi oleh OJK. Ya, selanjutnya poin E,
Penyelenggara atau pinjol hanya dapat mengakses, memperoleh, menyimpan, mengelola, memproses, dan atau menggunakan data pribadi nasabah setelah mendapatkan persetujuan dari pengguna, gitu ya. Jadi ketika Anda minjol, izinkan ada kami mengelola data Anda, izinkan Kredivo mengakses kamera Anda, mic Anda. Nah, Bang, apa saja yang boleh diakses, disimpan, dikelola, dan diproses oleh pinjol-pinjol itu? Nah, jawabannya ada di poin F. Oke, penyelenggara atau pinjol hanya dapat mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon pada HP milik pengguna saja. Selain itu tidak boleh ya kontak, galeri, file manager itu tidak boleh sama sekali. Ya, jadi kalau ada pinjol yang ngakunya legal atau pinjol yang terdaftar di OJK namun meminta akses di luar dari kamera, lokasi, dan mikrofon, berarti itu pinjol yang ilegal. Ya, jangan dipakai tuh ya, kecuali memang beneran cair dan galbay gitu ya. Anda memang niatnya galbay gitu kan ya, is oke gitu, no problem gitu kan, oke. Selanjutnya yang G, pengguna atau kita-kita ini harus memahami transaksi dan isi perjanjian dari pinjol tersebut, termasuk batas atas fasilitas pendanaan disesuaikan dengan kemampuan pengguna dalam melakukan transaksi. Jadi sekarang ini kita harus memahami transaksi dan isi perjanjian pinjol tersebut gitu ya. Kalau saya aduh pusing ngapain ya, kita baca-baca, kita mahamin isi perjanjian dari pinjol gitu kan ya. Kita galbaikan saja. Oke, lanjut yang poin H, seluruh resiko pendanaan yang timbul dalam transaksi LPBBTI atau resiko yang terjadi pada Anda dan pinjol itu ditanggung sepenuhnya oleh pemberi dana atau investor. Ya, jadi ketika Anda galbay itu ditanggung sepenuhnya oleh pemberi dana, investor itu ya. Bukan Anda, bahkan bukan pinjolnya ya. Tapi yang rugi itu adalah investornya. Misal, investornya asing gitu kan ya. Banyak yang galbay gitu kan. Nah, si investor asing ini tidak bisa menyalahkan pinjolnya dan tidak bisa menyalahkan Anda juga. Gitu kan. Karena resiko pendanaan itu ditanggung sepenuhnya oleh investor. Oke, jelas ya. Lanjut, penyelenggara atau pinjol hanya bertanggung jawab dalam hal terjadi kelalaian atau kesalahan yang disebabkan oleh penyelenggara dan menimbulkan kerugian bagi pemberi dana, gitu ya. Misalkan aplikasinya crash, ya IT-nya itu nakal misalkan gitu ya. IT-nya mau dipecat tapi diutak-atik dulu nih. Aplikasinya wah jadi ke ACC semua gitu kan. Data-data busuk tiba-tiba ke ACC semua gitu kan. Atau lain-lain. Nah, itu tanggung jawab dari pinjolnya. Kalau permasalahannya datang dari perusahaan pinjol tersebut. Kalau permasalahannya datang dari luar, seperti gagal bayar dan lain-lain, itu bukan tanggung jawab pinjol, itu tanggung jawab dari investornya. Gitu ya, semoga dipahami ya untuk poin H. Lanjut, poin I, pengguna menjamin keaslian seluruh dokumen yang disampaikan. Jadi, pinjol-pinjol ini harus menjamin keaslian seluruh dokumen yang disampaikan. Oke. Atas setiap pemalsuan dokumen atau tindak pidana lain yang dilakukan oleh pengguna, penyelenggara dapat melakukan upaya hukum termasuk memproses tindakan yang dimaksud kepada pihak yang berwenang. Nah, ini ya, memang betul jangan lagi Anda itu ngakal-ngakalin pinjol sebenarnya. Kalau Anda tidak mau mendapatkan resiko upaya hukum yang dilakukan oleh pinjol tersebut. Sudah lupakan saja pinjolnya, tidak usah dibayar, stop pinjol Anda pinjol berapa? Di aku laku 500.000 galbay, sudah nggak ada uang, sudah stop. Ya, Anda tinggal cari kerja, usaha, dan lain-lain. Tidak perlu Anda itu bikin data fake, data palsu, gitu. Pakai joki pinjol yang punya data palsu, gitu kan. Awas loh ya, joki pinjol punya data palsu di ACC, yang kena nanti itu Anda. Yang melanggar hukum nanti itu Anda, karena itu data pribadi Anda, bukan data pribadi dari joki tersebut. Ya, maka dari itu saya sarankan sudahi, tidak perlu mengakal-ngakali pinjol lagi gitu ya. Terkecuali memang Anda nyari-nyari pinjol pakai data asli Anda gitu ya. Data saya sudah busuk nih, ya kan? Tapi saya pengen terus pinjol, ya nggak apa-apa, karena itu data asli Anda. Terkecuali Andanya pakai KTP palsu, KK palsu, dan lain-lain gitu ya. Nah, namun fakta di lapangannya KTP palsu, KK palsu itu tidak bisa terdetek oleh pinjol gitu ya. Karena pinjol itu punya sistem seperti Dukcapil juga
gitu kan. Jadi jika ada pemalsuan pada satu akun pencairan pinjol, maka itu bisa jadi ulah dari orang dalam pinjol tersebut, gitu ya, yang meng-ACC dokumen-dokumen palsu tersebut, gitu ya. Oke ya. Nah, poin I ini wajib diindahkan untuk kita semua. Oke, selanjutnya poin J, penyelenggara tidak mengenakan biaya apapun kepada pengguna atas pelayanan pengaduan. Jadi kalau Anda mengadu ke pinjol tidak dikenakan biaya. Poin K, penyelenggara atau pinjol menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada pemberi dana atau investor dan penerima dana atau nasabah dalam hal terjadi wan prestasi pendanaan yang dilakukan oleh penerima dana atau nasabah tersebut. Dan juga poin L, hal lain yang perlu diperhatikan terkait karakteristik produk yang dimiliki oleh penyelenggara, gitu ya. Jadi jika ada gagal bayar, pinjol wajib menyampaikan prosedur penyelesaian dan penagihan kepada investor dan penerima dana tersebut. Untuk nasabahnya ya ditagih, gitu kan, segera bayarkan. Nah, untuk investornya gitu kan, ya akun yang Anda danai sedang macet gitu ya, atau wan prestasi gitu, maka Anda wajib menunggu sekian bulan dan lain-lain gitu. Pokoknya harus diselesaikan gitu ya. Poin K dan poin L ini gitu ya. Nah, ini sudah nomor 3, berarti sudah selesai. Hal yang wajib diperhatikan oleh Anda ya. OJK ingin Anda mengetahui hal ini. Kalau menurut saya harusnya ada poin JKLM di sini ya. Galbay, kalau sudah tidak kuat, selamatkanlah diri Anda dari jeratan pinjol tersebut. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.